Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika kelas 5, khususnya materi menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ada 3 hal yang akan kita sajikan nanti dalam bentuk derajat, kemudian dalam bentuk persen, dan ada satu cara cepat. Nah, seperti apa cara cepatnya? Yuk kita ikuti bersama video selengkapnya. Kita juga harus mengetahui di awal tentang apa itu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan sebuah data dalam bentuk lingkaran. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa data itu biasanya juga disajikan dalam bentuk diagram lingkaran? Ya, karena diagram lingkaran itu dapat memudahkan kita untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap total keseluruhan data. Nah, penyajian data pada diagram lingkaran umumnya disajikan dalam 2 bentuk. Bisa dalam bentuk derajat atau bisa juga dalam bentuk persen. Jika data yang disajikan dibuat dalam bentuk derajat, maka satu lingkaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Sedangkan jika data yang disajikan dibuat dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh besarnya adalah 100%. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita ikuti pembahasan contoh soalnya. Berikut adalah data kegemaran siswa kelas 5. Kita bisa membaca tabel ini. Yang gemar membaca ada 15 siswa, yang gemar melukis 10 siswa, yang gemar berolahraga 20 siswa, sedangkan yang gemar menari adalah 5 siswa. Lalu kita diminta untuk menyajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Nanti akan kita sajikan dalam bentuk derajat dan juga dalam bentuk persen. Nah, untuk menggambar diagram lingkaran kita perlu mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus menghitung jumlah dari semua datanya. Oke, nanti kita akan menghitung jumlah datanya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah hitung besar sudut. Menggunakan rumus besar sudut sama dengan banyak data per jumlah semua data dikali 360 derajat. Langkah ketiga, buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa juring dengan besar sudut sesuai dengan langkah kedua. Nah, ini adalah soal yang tadi. Kita akan mulai membuat diagram lingkaran dengan menggunakan atau memulai dengan langkah pertama. Hitung jumlah semua data. Ya, kita hitung 15 tambah 10 tambah 20 tambah 5. Nah, jumlahnya adalah 50, maka langkah pertama selesai. Langkah kedua adalah kita akan menghitung besar sudutnya dengan menggunakan rumus besar sudut adalah banyak data per jumlah semua data dikali 360 derajat. Kita mulai dengan menghitung besar sudut untuk kegemaran membaca. Kita cukup menulis membaca. Maksudnya ini adalah besar sudut untuk kegemaran membaca. Banyaknya data itu adalah 15. Kemudian dibagi jumlah semua data 50. Kemudian kita kali dengan 360 derajat. Nah, ini ada 2 operasi teman-teman, ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Kita selesaikan bagian pembagian terlebih dahulu. Ya, ini paling gampang, kita coret 0 pada penyebut, 0 pada pembilang. Selanjutnya kita bagikan 15 dibagi 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Lalu 3 dikali 36 derajat itu sama dengan 108 derajat. Berarti besar sudut untuk membaca 108 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung besar sudut untuk kegemaran melukis. Masih dengan menggunakan rumus banyak data, yaitu 10
kemudian dibagi jumlah semua data 50, kemudian kita kali dengan 360 derajat. Nah, ini kita coret 0 pada penyebut, 0 pada pembilang, lalu 10 bagi 5 itu sama dengan 2, 2 kali 36 derajat berarti sama dengan 72 derajat. Selanjutnya untuk kegemaran olahraga, itu berarti besar sudutnya sama dengan banyak data 20, lalu per jumlah semua data 50, kemudian kita kali dengan 360 derajat. Sama seperti tadi kita coret 0 pada penyebut, 0 pada pembilang. 20 bagi 5 4, 4 dikali 36 itu sama dengan 144 derajat. Selanjutnya yang terakhir kita akan hitung besar sudut untuk kegemaran menari. Sama dengan banyak datanya 5, kemudian per jumlah seluruh datanya 50, lalu dikali 360 derajat, kita coret nolnya. Kemudian 5 bagi 5 itu 1, 1 dikali 36 sama dengan 36 derajat. Maka kita dapatkan besar sudut untuk setiap kegemarannya. Membaca 108 derajat, melukis 72 derajat, olahraga 144 derajat, menari 36 derajat. Maka langkah keduanya selesai. Nah, untuk lebih memudahkan, data yang ini bisa kita lengkapi pada tabelnya seperti ini, teman-teman. Ya, kita lengkapi sebuah kolom lagi, kolom derajat. Kita masuk pada langkah ketiga. Buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa juring. Kita buat lingkaran seperti ini, pastikan menggunakan jangka supaya lingkarannya menjadi benar-benar sempurna. Selanjutnya kita buat titik pusat. Ya, titik pusat ini adalah titik yang terletak pada pusat lingkaran. Kemudian kita buat sebuah jari-jari. Jari-jari itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke salah satu titik pada kelilingnya. Jadi terserah mau ambil jari-jari yang mana, karena jari-jari ini banyak sekali. Pak Frans mengambil misalnya adalah jari-jari yang ini. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudutnya untuk setiap kegemarannya. Tentu saja kita menggunakan yang namanya busur derajat. Seperti ini, teman-teman. Nah, Pak Frans perlu menjelaskan tentang busur derajatnya terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di sini ada dua skala, teman-teman. Ada skala yang bagian bawah seperti ini dengan angka dari 0 sampai 100. Kemudian ada skala bagian atas juga angkanya sama 0 sampai 100. Terus apa perbedaannya, Pak Frans? Oke, kita mulai dari skala yang bagian bawah. Skala yang bagian bawah itu berarti jika kita akan membuat sudut dengan sudut putarnya itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jadi kalau kita membuat sudut dengan arah putaran sudutnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita menggunakan skala yang bagian bawah. Sedangkan skala yang bagian atas itu jika kita akan membuat sudut dengan arahnya searah dengan jarum jam. Ya, arah putarannya itu searah dengan arah putarannya jarum jam. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan skala bagian atas. Nah, untuk bisa menentukan sudut 108 derajat, maka pastikan, kita boleh perbesar, maka pastikan posisi busur ya untuk sudut 0 derajat atau 180 derajat itu harus benar-benar berhimpit dengan jari-jari yang di awal kita buat. Lalu titik pusat busur itu harus benar-benar menghimpit titik pusat lingkaran kita, supaya sudut yang kita ukur menjadi sudut yang benar-benar valid besarnya. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, di mana jari-jari ini benar-benar dihimpit oleh sudut 0 derajat atau 180 derajat, dan sudut pusatnya juga benar-benar berhimpitan dengan sudut pusat busur, maka kita bisa menentukan 108 derajat.
kita mengambil skala bagian atas ada angka 0, 10, 20, kita cari di mana 108, 90, ada 100, 110 ya. Di antara 100 dan 110 ada 105, berarti 106, 107, 108. Nah, tinggal misalnya kita buat satu titik di sini, titik bantu di sini supaya memudahkan nanti kita untuk garisnya. Lalu kita akan menarik sebuah garis dari titik pusat menuju ke 108 derajat ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini akan kita tarik. Lalu kita bisa lepas busurnya. Kemudian kita tulis keterangan di titik ini besar sudutnya 108, yaitu untuk juring membaca 108 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur besar derajat untuk 72 derajat. Kembali kita akan mengambil busurnya, posisinya juga sama. Pastikan pada garis terakhirnya itu harus benar-benar berhimpitan dengan garis 0 atau 180 derajat, pusatnya juga berhimpitan. Kita akan mengukur 72 derajat menggunakan skala bagian atas di mana 72 ada 70, 75 berarti 70, 71, 72 bisa dibuat sebuah garis bantu di sini. Lalu kita akan menarik ke arah 72 derajat dengan sebuah garis lurus dari titik pusat lingkaran seperti ini. Selanjutnya tinggal kita tuliskan keterangan. Di situ 72 derajat besar sudutnya, kegemarannya melukis. Selanjutnya kita akan mengukur 144 derajat untuk kegemaran olahraga. Langkahnya sama, kita siapkan busur derajatnya. Ya, pastikan titik pusatnya berhimpitan, lalu garis 0 derajatnya juga benar-benar berhimpitan dengan garis terakhir dari juring tadi. Lalu kita cari di mana 144, gunakan skala bagian atas. 144, 120, 130, 140, di antaranya 145 berarti 144 di sini. Lalu kita tarik titik dari titik pangkal menuju ke 144 derajat. Seperti ini, lalu kita tuliskan keterangannya 144 derajat olahraga. Dan yang terakhir sebenarnya kita bisa tahu ini 36 derajat pastinya ya, karena ini sisanya. Tapi untuk lebih memastikan kita bisa ukur ya dengan posisi sama, pastikan harus berhimpitan untuk garis, begitu juga titik pusatnya. Nah, kalau kita lihat benar ya, ini 0, 10, 20, 30, 35, 36. Berarti betul besar sudutnya 36 derajat di situ. Tinggal kita tuliskan 36 derajat menari. Berarti ini adalah diagram lingkaran ya dengan derajat untuk kegemaran membacanya. Jadi kalau kita bisa baca di sini, untuk membaca itu 108 derajat, melukis 72 derajat, olahraga 144 derajat, menari 36 derajat. Selanjutnya bagaimana untuk diagram lingkaran dalam bentuk persen? Oke, soalnya masih sama. Langkah-langkahnya apakah sama? Langkah yang pertama, hitung jumlah semua data, berarti sama dengan dalam bentuk derajat. Langkah yang kedua, hitung besar sudut. Besar sudut banyak data itu sama dengan, besar sudut sama dengan banyak data dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Berarti jika kita akan menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk persen, langkah satu dan keduanya sama ya, dan itu harus juga dikerjakan. Lalu langkah yang ketiga, kita akan menghitung besar persennya dengan menggunakan rumus besar persen sama dengan banyak data per jumlah semua data dikali 100%. Selanjutnya kita akan buat lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa juring dengan besar sudut sesuai dengan langkah kedua. Tetapi untuk datanya yang kita tulis adalah data pada langkah ketiga. Hati-hati ya, besar sudutnya menggunakan data pada langkah kedua, tetapi datanya yang kita tulis menggunakan data pada langkah ketiga. Nanti akan kita lihat seperti apa perhitungannya. Untuk langkah 1 dan 2 sama, maka kita langsung ke tahap ini ya. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, hitung besar persennya menggunakan rumus
besar persen sama dengan banyak data per jumlah semua data dikali 100%. Kita mulai dengan kegemaran membaca. Untuk membaca berarti sama dengan banyak data, ada 15. Kemudian dibagi jumlah semua data 50. Kemudian dikali 100%, karena kita akan mau menyatakan dalam bentuk persen. Seperti tadi 0 pada bagian penyebut dengan 0 pada bagian pembilang. Ini bebas, bisa 15 bagi 5, bisa 10 bagi 5, terserah ya. Misalnya Pak Frans ambil 10 bagi 5, berarti sisa 2. Tinggal 15 kali 2%, berarti sama dengan 30%. Atau misalnya mau 15 bagi 53, berarti kan tinggal kali 10, juga hasilnya sama 30%. Itu bebas. Selanjutnya untuk kegiatan melukis atau kegemaran melukis, sama dengan banyak datanya 10, kemudian dibagi jumlah semua datanya 50, lalu dikali 100%. Nah, ini kita bisa coret misalnya 0 sama 0 ini, kemudian jadinya 100% dibagi 5 ya, bebas. 100% dibagi 5 berarti sama dengan 20%. Kemudian untuk kegiatan olahraga, berarti banyaknya itu ada 20, dibagi seluruh datanya 50, kemudian dikali 100%. Itu sama dengan, ini kita bisa coret 0 sama 0-nya, kemudian 100 dibagi 50 ya, berarti ya 100 bagi 5 sama dengan 20%, 2 kali 20% sama dengan 40%. Lalu yang terakhir untuk kegemaran menari, sama dengan apa? Banyaknya itu adalah 5, kemudian dibagi jumlah seluruhnya adalah 50, dikali 100%, sama dengan berapa? Atau Pak Frans, boleh nggak kita bagi 100 bagi 50? Boleh. 100 bagi 50 berarti 2, tinggal 5 kali 2% sama dengan 10%. Maka kita dapatkan untuk membaca itu banyaknya 30%, melukis itu 20%, olahraga 40%, menari 10%. Nah, untuk lebih mudahnya nanti kita tambahkan satu kolom di sebelah kanannya derajat ya, tambahkan untuk bagian persen. Nanti kolomnya seperti ini teman-teman. Lalu kita akan masuk ke langkah selanjutnya, kita gambar lingkaran persis seperti ketika kita menyajikan diagram lingkaran derajat ya. Kita siapkan sebuah lingkaran, kemudian titik pusat, lalu sebuah jari-jari, kemudian kita tetap mengukur derajatnya teman-teman. Jadi walaupun kita menyajikan dalam bentuk persen, kita tetap mengukur besar sudutnya ya. Membaca 108, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita menggunakan skala pada bagian atas, pastikan garisnya berhimpit, titiknya juga. Lalu 108 kita tunjukkan seperti ini. Tetapi bedanya kalau tadi kita menuliskan di sini 108 derajat kegiatannya membaca, kalau sekarang yang kita tuliskan adalah data persennya. Jadi sudutnya tetap 108 derajat, tidak dituliskan, tapi yang kita tuliskan adalah persennya. 30% itu membaca. Mengapa? Karena 108 derajat itu sama dengan 30% untuk soal ini. Ya, untuk soal ini. Selanjutnya kita akan melihat persentase untuk melukis. Ya. Melukis sama seperti tadi, kita letakkan busurnya, lalu kita ukur dulu 72 derajat. Persis seperti tadi. Nah, tinggal kita ganti 20% melukis. Selanjutnya untuk kegiatan olahraga, kita siapkan busur. Langkah-langkahnya sama, pastikan garisnya harus berhimpitan, juga titik pusat. Lalu kita tunjukkan di mana 144 derajat. Ya, tapi yang kita tulis adalah 40% olahraga. Dan yang terakhir, kita akan menunjukkan untuk kegiatan menari 10% yang kita ukur 36 derajat. Langkahnya sama, pastikan berhimpitan, titik pusat juga 36 derajat. Ya, yang kita tulis 10% menari. Jadi ini kurang lebih diagram lingkaran
yang kita sajikan dalam bentuk persen. Ya, membaca 30%, melukis 20%, olahraga 40%, menari 10%. Ada cara yang lebih gampang? Ada. Jawabannya adalah Excel. Nah, kita coba menggambar atau menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran menggunakan Excel. Seperti apa? Kita coba lihat. Nah, ini adalah data kita tadi. Ya, kegemaran banyak siswa, membaca ada 10, melukis ada 10, olahraga ada 20, kemudian menari ada 5 siswa. Nah, kita lihat menunya. Langkah pertama adalah kita blok dulu. Yang kita blok cukup informasinya tanpa judul. Jadi untuk kegemaran banyak siswa tidak perlu kita blok. Ya, kita blok cukup membaca, melukis, olahraga, menari dengan banyak siswanya. 15, 10, 25. Kemudian kita lihat ke menu, kita klik insert. Banyak sekali menu insert di sini. Nah, yang kita lihat adalah pada diagramnya, pada bagian ini, teman-teman. Ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, ya. Ada diagram lingkaran. Nah, yang kita ambil adalah diagram lingkaran. Kita bisa pilih. Ini ada diagram lingkaran 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, kita coba ambil yang 2 dimensi seperti ini. Nah, langsung jadi, teman-teman. Ini adalah diagram lingkarannya. Lalu kita bisa mempercantik dengan melihat menunya yang ini. Menunya, misalnya kita ambil mau menu yang mana. Nah, langsung muncul persennya, kelihatan ya. Atau mau yang mana misalnya, boleh seperti ini. Langsung kelihatan. Oke. Membaca, melukis, olahraga, menari lengkap dengan warnanya, persennya muncul. Yang menari 10%, kemudian membaca 30%, cocokkan warna ya, melukis 20%, olahraga yang agak abu-abu 40%. Jadi langsung keluar datanya. Ya, tidak perlu kita hitung manual satu demi satu seperti tadi. Atau kalau misalnya kita ingin menyajikan dalam bentuk 3 dimensi juga boleh, berarti tinggal kita pilih ke 3 dimensi. Nah, datanya akan jadi seperti ini. Oke, jadi ternyata cukup mudah ya teman-teman kita menyajikan data menggunakan Excel. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan bagaimana kita menyajikan data menggunakan diagram lingkaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan nuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.